Keesokan harinya, Si Guang datang pagi-pagi demi menemui dosen pembimbing skripsinya. Ia dipersilakan masuk, namun langkahnya terhenti saat menyadari Zhuang Su sudah berada di dalam ruangan. Zhuang Su berniat pamit, tetapi dosen menahannya. Struktur skripsinya dinilai paling buruk di antara seluruh mahasiswa. Si Guang hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Dosen menegaskan, dengan kondisi seperti itu, Si Guang tidak mungkin lulus dan mengikuti sidang. Ia bahkan menyuruh Si Guang pulang dan mencoba lagi tahun depan. Jika kesempatan kedua masih gagal, Si Guang dipastikan tidak akan lulus tahun ini. Si Guang keluar ruangan dengan langkah tergesa, wajahnya muram. Di lift, Zhuang Su menyusul. Ruang sempit itu terasa canggung. Si Guang masih menyimpan amarah dan rasa malu. Zhuang Su menawarkan bantuan untuk membereskan skripsi yang bermasalah. Si Liang mengira Si Guang masih mempermasalahkan kesalahpahaman kemarin, terutama soal Ye Rong. Ucapan itu justru membuat Si Guang muak. Ia balik bertanya, apakah Ye Rong benar-benar tidak menyimpan niat buruk? Si Guang akhirnya menceritakan semuanya. Ia pernah mendengar percakapan Si Liang dan Ye Rong. Saat itu, Ye Rong ditanya apakah ia takut Zhuang Su direbut oleh Si Guang. Jawabannya begitu menusuk. Ye Rong yakin Zhuang Su hanya memanfaatkan Si Guang, anak kaya yang terlalu polos. Ia menyesal telah mengungkapkan perasaannya pada Zhuang Su. Si Guang pergi tanpa menunggu jawaban. Ia pulang dan memilih mengerjakan revisi di rumah. Jiang Rui terus menggoda, mencoba mencairkan suasana. Si Guang menyangkal apapun soal patah hati. Ia hanya ingin skripsinya selesai. Tak lama, sebuah panggilan dari nomor tak dikenal masuk. Ia mengira dosen. Ternyata Zhuang Su. Ia memberitahu bahwa email sudah dikirim. Saat Si Guang membukanya, ia terdiam. Banyak file referensi tersusun rapi. Bahkan sebagian besar sudah diterjemahkan. Zhuang Su berharap itu bisa membantu. Jika ada yang tidak dipahami, Si Guang dipersilakan bertanya. Jiang Rui yang kepo langsung menyadari sesuatu. Zhuang Su diam-diam membantu kakaknya di masa paling berat. Si Guang memilih mengurung diri di kamar demi fokus. Namun rasa bersalah terus menekan. Ia merasa terlalu merepotkan Zhuang Su. Ia bertanya-tanya, apakah ini permintaan maaf? Dengan ragu, ia menelepon nomor asrama. Teman Zhuang Su yang mengangkat mengatakan bahwa Zhuang Su sudah beberapa hari begadang tanpa tidur demi menyiapkan materi. Tak lama kemudian, Zhuang Su terbangun dan membalas telepon itu. Ia bertanya dengan suara lelah, apakah Si Guang menelepon karena ada yang ingin ditanyakan? Si Guang terdiam. Tidak satu kata pun keluar. Ia menutup sambungan begitu saja. Sebulan kemudian, Si Guang akhirnya menyelesaikan seluruh revisi skripsinya. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan berharap, ia kembali menemui dosen pembimbingnya. Kali ini, suasananya berbeda. Dosen memeriksa berkas itu lebih lama, lalu mengangguk pelan. Revisi tersebut diterima. Si Guang resmi disetujui untuk mengikuti sidang skripsi yang dijadwalkan pada bulan Juni. Saat keluar dari ruangan, langkahnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa lega. Ia bisa lulus tepat waktu. Tak lama setelah itu, tibalah hari ujian nasional untuk pendaftaran perguruan tinggi. Si Guang mengantar Jiang Rui langsung ke universitas. Di sepanjang perjalanan, Jiang Rui tak berhenti bicara. Ia membahas rencana liburan keliling Eropa dan memaksa kakaknya ikut. Ia ingin mereka berdua menghabiskan waktu sebulan penuh di luar negeri. Dengan gaya tengil dan imutnya, Jiang Rui terus memohon. Namun tiba-tiba ia berkata akan memberi kejutan sebagai balasan karena Si Guang sudah menemaninya hari ini. Si Guang hanya bisa heran. Ia menunggu di luar kampus, menyemangati adiknya sebelum ujian dimulai, berjanji akan makan bersama setelahnya. Saat Jiang Rui masuk, Si Guang berdiri sendiri, menoleh ke kanan dan kiri, bertanya-tanya dalam hati apa yang dimaksud adiknya dengan hadiah jodoh. Beberapa jam kemudian, Jiang Rui keluar dengan wajah cerah dan nilai yang memuaskan. Si Guang langsung mengajaknya makan, tetapi Jiang Rui menolak pergi terburu-buru. Ternyata ia sengaja mengatur pertemuan dengan Zhuang Fei. Dari sikapnya, Zhuang Fei jelas kurang menyukai Si Guang. Jiang Rui dengan ceria mengajak makan bersama, namun Zhuang Fei berulang kali menolak dengan berbagai alasan. Jiang Rui tak menyerah dan terus memaksa. Akhirnya mereka makan bersama di sebuah restoran. Jiang Rui mendominasi percakapan, bawel dan penuh tawa. Sifatnya yang ceria membuat suasana sedikit mencair. Hari kedua ujian, Jiang Rui kembali berulah. Ia sengaja menarik kakaknya menemui Zhuang Su. Begitu mereka bertemu, Jiang Rui dengan sengaja pergi meninggalkan mereka berdua. Si Guang langsung terlihat kaku. Zhuang Su memulai percakapan, menanyakan apakah kemarin Si Guang mengantar Jiang Rui pulang dan mentraktir makan. Si Guang mengangguk.
Baru kemudian ia tahu, kedatangan Zhuangsu hari itu adalah untuk membalas kebaikan tersebut. Mereka kembali ke tempat makan yang sama. Kali ini, Zhuangsu memesan banyak makanan. Di sanalah si Guang teringat masa lalu. Ia akhirnya mengerti mengapa Zhuangsu selalu bersikap sungkan. Dulu, saat ibunya berada dalam kondisi krisis dan membutuhkan uang dalam jumlah besar, si Guanglah yang membantu tanpa pamrih. Karena merasa tidak enak, Zhuangsu mengembalikan uang itu dalam waktu singkat, bahkan dengan tambahan bunga. Sejak saat itu, ia seolah bertekad untuk tidak pernah berutang budi pada siapapun. Perhatian Zhuangsu hari ini justru membuat si Guang gelisah. Ia memilih keluar dan menunggu di luar hingga ujian Jiang Rui selesai. Ia sengaja menjaga jarak. Bukan tanpa alasan, si Guang ingin benar-benar melupakan perasaan yang pernah melukainya. Namun sikap menjauh itu justru membuat Zhuangsu semakin galau. Ia adalah tipe orang yang insecure dan sangat berhati-hati. Saat ujian hampir selesai, Zhuangsu bertanya dengan nada ragu apakah si Guang masih marah padanya. Si Guang memilih tidak memperpanjang apapun. Ia mengatakan tidak marah. Bel ujian pun berbunyi. Jiang Rui kembali mengajak makan bersama. Namun Zhuang Fei kembali menolak, bahkan menyebut mereka akan makan bersama Ye Rong. Mendengar itu, si Guang buru-buru pamit dan pergi. Di dalam mobil, Jiang Rui membahas kejadian tersebut. Alih-alih senang, si Guang justru semakin sedih. Ia menceritakan kembali soal uang bantuan dulu, sikap Zhuangsu yang selalu membalas setiap kebaikan, dan keberadaan Ye Rong yang selalu ada di sisinya. Ia menduga bantuan Zhuangsu saat skripsi mungkin hanyalah bentuk rasa bersalah, permintaan maaf atas nama Ye Rong. Jiang Rui hanya mengomel kesal. Ia bahkan bertekad membantu kakaknya menyusun skripsi, membuat si Guang tertawa karena semua itu sudah selesai. Jiang Rui terus menempel dan mengoteli kakaknya, bersikap seperti anak kecil yang tak mau berpisah. Hari sidang skripsi akhirnya tiba. Semua mahasiswa menunggu giliran dengan wajah tegang. Meski begitu, si Guang tetap membawa keceriaan, menenangkan teman-temannya. Satu persatu mahasiswa maju hingga akhirnya ia menjadi peserta terakhir. Ia mempresentasikan skripsinya dengan tenang, jelas, tanpa terlihat gugup. Tak ia sadari, di sudut ruangan, Zhuangsu hadir diam-diam memperhatikannya. Setelah sidang selesai dengan lancar, si Guang berkemas sambil menelepon ibunya. Saat hendak pulang, si Liang mengajaknya makan. Awalnya ditolak, namun si Liang memaksa. Ternyata ia ingin mabuk di pinggir danau asrama. Dalam keadaan mabuk, si Liang menumpahkan semua isi hatinya, mengakui bahwa ia merasa seperti orang bermuka dua, dan membocorkan bahwa banyak penghuni asrama sering membicarakan si Guang. Si Guang membaringkan si Liang di kamar. Ia memahami, di balik sikap perfeksionisnya, si Liang menyimpan banyak tekanan. Malam itu juga, teman sekamar mereka, Fan, akan pulang kampung karena desakan keluarga. Sebelum berpisah, Fan mentraktir makan dan meminta maaf atas masalah besar di masa lalu. Si Guang memaafkan tanpa ragu. Ia teringat masa awal tinggal di asrama, semua tawa, konflik, dan momen-momen yang tak bisa diulang lagi. Hari kelulusan tiba dengan suasana penuh tawa dan kebahagiaan. Mereka merayakannya bersama, sebelum akhirnya harus menerima kenyataan bahwa setelah ini, masing-masing akan berpencar dan meninggalkan asrama yang menyimpan begitu banyak kenangan. Mereka mengantar Fan yang pulang lebih dulu ke stasiun. Tanpa banyak kata, pelukan menjadi perpisahan terakhir, tanda bahwa mereka akan melangkah ke masa depan masing-masing. Malam itu, terminal dipenuhi orang. Dalam keramaian, si Guang terlambat naik bus dan tertinggal sendirian. Saat ia menoleh, ia menyadari bahwa Zhuangsu masih berada di sana. Mereka menunggu bus terakhir bersama. Si Guang akhirnya bertanya mengapa Zhuangsu masih berada di sana. Zhuangsu menjawab jujur bahwa ia sengaja tidak naik bus sebelumnya karena tidak ingin meninggalkan si Guang sendirian. Jawaban itu justru membuat suasana menjadi canggung. Tak lama kemudian, Ye Rong menelepon Zhuangsu, namun dengan sengaja ia mengatakan bahwa dirinya tertinggal bersama si Guang. Karena bus sudah tak ada, mereka memutuskan mencari taksi. Namun ternyata si Guang lupa membawa uang karena dompetnya tertinggal pada Xiao Fei, dan Zhuangsu pun sama-sama tidak membawa uang. Akhirnya, mereka terpaksa berjalan kaki menuju asrama. Langkah mereka tidak seirama, seolah mencerminkan hubungan yang juga tidak pernah benar-benar sejalan. Di tengah perjalanan, Zhuangsu bertanya apakah si Guang menggunakan referensi yang ia kirim lewat email. Si Guang menjawab tidak, dengan alasan referensi itu tidak cocok dengan skripsinya. Namun dalam hati, ia menyimpan keraguan. Ia bertanya-tanya apakah referensi yang sama juga dikirimkan kepada Ye Rong. Karena itulah, si Guang memilih tidak menggunakannya. Si Guang kemudian menyuruh Zhuangsu pergi lebih dulu dan tak perlu menunggunya.
Zhuang Su justru menyinggung soal sepatu hak tinggi yang dipakai Si Guang, bukan memberi solusi. Percakapan berubah menjadi lebih tajam. Si Guang bertanya dengan jujur apakah Zhuang Su memang menganggapnya malas dan manja. Zhuang Su menjawab iya. Mendengar itu, Si Guang menjelaskan bahwa sejak dulu ia terbiasa mandiri. Meski terlihat manja dan berasal dari keluarga berada, ia tetap menjalani hidupnya sendiri. Ia mengakui bahwa ia tidak memiliki mimpi besar, namun baginya hidup yang tenang dan bahagia sudah cukup. Ia merasa tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Si Guang menolak diantar sampai asrama, tetapi Zhuang Su tetap bersikeras mengantarnya hingga depan pintu. Dari percakapan mereka, jelas terlihat bahwa hubungan ini tak pernah berkembang, bukan karena kurang rasa, melainkan karena komunikasi yang selalu gagal. Untuk terakhir kalinya, Si Guang memperhatikan Zhuang Su, seolah menutup perasaannya sendiri. Sesampainya di kamar, Si Guang berlari ke balkon. Ia melihat Zhuang Su di bawah, lalu melambaikan tangan dan berteriak. Itu bukan ajakan untuk kembali, melainkan keberanian untuk mengakhiri rasa yang terlalu lama ia perjuangkan sendirian. Sebulan kemudian, Si Guang memutuskan pergi berlibur untuk menenangkan diri. Jiang Rui mengajaknya liburan ke luar negeri secara mendadak, sengaja dibuat agar kakaknya tidak terus larut dalam kesedihan. Di pesawat, Si Guang terlihat cemas karena trauma turbulensi, sementara Jiang Rui berusaha menghiburnya dengan candaan khasnya. Setibanya di Inggris, berbagai kejadian kocak terjadi, mulai dari salah paham dengan penumpang lain hingga pertengkaran kecil karena belum punya rencana perjalanan selanjutnya. Namun di balik itu, Jiang Rui sengaja mempercepat liburan ini karena ia tahu kakaknya sedang rapuh. Saat itu, Si Guang memeluk adiknya, menyadari bahwa ia dipahami tanpa perlu banyak kata. Si Guang mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia masih ragu dengan keputusannya untuk mengakhiri perasaannya. Namun kali ini, ia memilih melangkah maju dan melanjutkan liburan, sebagai awal dari proses berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah sebulan penuh berlibur, Si Guang akhirnya kembali ke rumah ibunya. Ia pulang dengan koper yang masih penuh oleh pakaian musim dingin dan kenangan perjalanan. Si Guang mengungkapkan pilihannya untuk bekerja di Suzhou, di sebuah anak perusahaan Shengyuan yang bergerak di bidang panel surya. Mendengar nama perusahaan itu, ibunya tampak terkejut. Ia lalu menjelaskan bahwa Shengyuan sebenarnya bukan perusahaan asing bagi keluarga mereka. Ayah Si Guang menanamkan saham besar di sana, bahkan mencapai 51%. Fakta itu membuat Si Guang terdiam, sedikit terguncang oleh kenyataan bahwa pilihannya ternyata masih bersinggungan dengan ayahnya. Namun di sisi lain, hubungan bisnis antara Yuan Cheng dan Shengyuan sedang tidak baik. Kerjasama yang semestinya berjalan lancar justru berkali-kali gagal karena campur tangan Lin Yusen. Hal itu membuat rekan-rekan ayahnya kebingungan, tak memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Di tengah situasi itu, Nie Chenyuan justru meninggalkan rapat penting dan menemui Si Guang di sebuah kafe. Meski demikian, ia tetap menyerahkan oleh-oleh yang ia bawa, sebuah gestur kecil yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menutup hati. Namun kecemburuan Chenyuan tak bisa disembunyikan. Ia bertanya mengapa Si Guang tak kunjung datang menemuinya lebih dulu. Mengapa ia menolak bekerja di perusahaan besar miliknya. Percakapan itu perlahan memanas, hingga akhirnya terkuak bahwa Chenyuan sebenarnya masih menyimpan perasaan pada ibu Si Guang. Perasaan itu tertahan oleh keberadaan Qin Ping, bukan karena cinta, melainkan rasa kasihan dan tanggung jawab. Pilihan-pilihan itulah yang perlahan merusak keluarganya sendiri. Pertengkaran ayah dan anak pun tak terhindarkan. Si Guang menolak dengan tegas bekerja di Yuan Cheng, terlebih jika harus berhadapan dengan orang-orang yang membuatnya merasa tidak dihargai. Meski memahami ayahnya telah menua, Si Guang tak bisa melupakan masa kecilnya, masa ketika kebahagiaan keluarganya runtuh akibat keputusan ayahnya sendiri. Sesampainya di rumah, Si Guang menceritakan semuanya pada ibunya. Sang ibu mendengarkan tanpa menyela. Ia tak memaksa, tak mengarahkan, hanya menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Si Guang. Ia mengingatkan bahwa bekerja di perusahaan ayahnya akan membawa beban emosional yang berat, bukan karena ego, melainkan karena luka lama yang belum sembuh. Ia menyarankan Si Guang bekerja di Suzhou saja, membangun hidupnya sendiri dengan lebih tenang. 人家跟随宠物还能帮主人捡点东西吃。对啊，写着你名字的不动产风景。 Sementara itu, di tempat lain, Zhuang Su justru menunjukkan perkembangan karir yang mencolok. Sejak kelulusan, ia bekerja tanpa henti. Dalam hitungan bulan, ia sudah dipromosikan menjadi manajer dan dipercaya mengikuti rapat penting bersama Sheng Yuan. Di sana, Lin Yusen hadir dan langsung mengenalinya, sebagai teman dari perempuan yang ia sukai, Si Guang. Yusen mengingat bahwa setengah tahun lalu, Zhuang Su pernah mengirimkan CV Si Guang ke perusahaannya. Kesempatan itu membuat Yusen bertanya tentang keberadaan Si Guang.
Zhuang Su menjawab singkat bahwa si Guang sedang belajar ke luar negeri. Padahal, kenyataannya berbeda. Hari itu adalah hari pertama si Guang bekerja, di anak cabang Shengyuan yang berada di Suzhou. Hari pertama kerja si Guang berlangsung cukup lancar. Ia disambut dengan ramah, diperkenalkan ke ruangannya, dan ditempatkan di Departemen Keuangan di bawah Direktur Wu. Untuk sementara, ia masih menjalani masa adaptasi, mempelajari SOP, dan mengikuti alur kerja sebagai karyawan baru. Ia juga mulai menempati asrama kantor. Awalnya canggung, namun suasana cepat mencair. Ia berkenalan dengan Yin Jie, rekan satu departemen, dan Wan Yuhua dari pemasaran. Mereka membantu si Guang berkemas dan tanpa disadari, keakraban terjalin begitu cepat, sefrekuensi, saling mendukung, layaknya sahabat lama. Hari-hari berlalu. Dalam sebulan, si Guang mulai merasa betah. Bahkan berat badannya naik hampir 3 kilo, tanda bahwa ia merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya. Meski sempat galau soal perubahan itu, ia tak bisa menyangkal bahwa suasana kerja yang suportif membuatnya merasa aman. Suatu siang di kantin, obrolan ringan khas para pegawai perempuan mengalir, membahas pria tampan. Tanpa si Guang sadari, pria yang mereka bicarakan adalah mantan dokter bedah saraf yang kini bekerja di perusahaan mereka, dan kabarnya akan segera bergabung di departemen terkait. Malam itu, di asrama, mereka menonton drama bersama. Namun jaringan wifi bermasalah. Yin Jie frustrasi karena cerita sedang seru. Mereka bersuit untuk menentukan siapa yang harus kembali ke kantor demi mengunduh lanjutan episode. Si Guang kalah. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap ke kantor yang sepi. Di ruangannya, ia menyalakan laptop dan mulai mengunduh. Saat jaringan tiba-tiba terputus, ia merunduk ke kolong meja untuk memeriksa kabel. Pada saat itu, lampu menyala. Si Guang membeku. Dari balik kolong meja, ia melihat sepasang kaki seorang pria mendekat. Dengan jantung berdebar, ia keluar dari persembunyiannya, dan mendapati seorang pria tampan berdiri tepat di hadapannya. Membuatnya terlihat menjadi canggung dan konyol. Si Guang segera berdiri dan berpura-pura mengenali pria di hadapannya. Dengan wajah datar, ia menatapnya singkat lalu berkata bahwa pria itu jelas bukan bagian dari perusahaan mereka. Lin Yusen langsung berbalik dan pergi, meninggalkan si Guang berdiri sendirian dengan perasaan heran. Ia yakin ini adalah kali pertama mereka bertemu, tapi sikap pria itu seolah mengatakan sebaliknya. Perasaan aneh itu mengganggu pikirannya sepanjang jalan kembali ke asrama. Setibanya di sana, si Guang menceritakan kejadian itu pada teman-temannya. Keesokan harinya, saat si Guang sedang bekerja, Yin Jie mengirimkan pesan singkat dengan nada penuh antusias. Ada pria tampan dari kantor pusat yang baru dipindahkan ke cabang mereka. Begitu membaca pesan itu, si Guang spontan bangkit dan bergegas menemui Yin Jie. Bahkan ia sendiri terkejut dengan reaksinya yang terlalu cepat. Saat mereka tengah bergosip dengan nada tertahan, sosok itu muncul. Lin Yusen berjalan keluar ruangan rapat dengan langkah mantap, wajah dingin, dan aura yang sulit diabaikan. Ia melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Yin Jie menatap si Guang dengan mata berbinar dan bertanya kesannya. Namun si Guang justru menelan ludah dan berbisik, "Yin Jie, aku gawat." Ia baru menyadari bahwa pria yang ditemuinya malam sebelumnya adalah orang yang sama. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, si Guang mendapat panggilan mendesak dari rekan satu departemennya. Ada masalah besar di laporan keuangan. Sebuah pembayaran dalam jumlah besar tercatat keliru. Si Guang langsung teringat kejadian beberapa hari lalu, saat kantor hampir kosong, hanya komputernya yang masih menyala. Seorang staf dari departemen pembelian datang tergesa-gesa membawa berkas, dan karena sama-sama terburu-buru, mereka membuat laporan tanpa pemeriksaan ulang. Dokumen itu bahkan distempel atas nama si Guang. Kini, kesalahan itu membuat perusahaan hampir menanggung kerugian besar. Si Guang berlari ke ruangannya. Di sana, suasana kacau. Banyak orang berdebat, saling menyalahkan, bukannya mencari solusi. Si Guang akhirnya mengakui kelalaiannya, tetapi menegaskan bahwa sumber kesalahan bukan sepenuhnya dari departemen mereka. Sayangnya, staf pembelian yang membawa laporan itu justru meremehkannya. Ia yakin si Guang tak akan mampu bertanggung jawab atas nilai kerugian sebesar itu, tanpa tahu bahwa gadis yang diremehkannya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Sementara itu, manajer Zhang tengah mengajak Lin Yusen berkeliling area pabrik. Ia menjelaskan satu persatu bangunan, termasuk proyek konstruksi yang lama terhenti akibat stagnasi industri fotovoltaik. Meski perusahaan ini telah berdiri lama dan sempat meraih keuntungan selama 3 tahun berturut-turut, mereka juga pernah terpuruk oleh krisis keuangan sebelum akhirnya bangkit kembali. Yusen datang bukan sekadar menjalankan tugas. Ia dengan inisiatif sendiri memilih pindah ke sini untuk belajar langsung.
Kakeknya bahkan secara khusus memintanya belajar dari manajer Zhang. Saat ini, Yusen melihat peluang besar dari perkembangan global energi fotovoltaik. Ia percaya titik balik perusahaan sudah dekat, dengan fokus awal pada pasar domestik. Meski tak memiliki latar belakang bisnis yang kuat, Yusen rajin mempelajari analisis pasar. Manajer Zhang memahami visi besarnya. Mereka lalu menuju departemen teknik untuk menemui manajer Hua, sekaligus memperkenalkan Yusen pada para staf agar terbiasa dengan kehadirannya. Di tengah kunjungan itu, Yusen menerima telepon mendesak. Masalah besar sedang terjadi di kantor. Ia segera mengambil alih. Tak lama kemudian, konflik antara Departemen Keuangan dan Pembelian akhirnya terselesaikan. Kerugian berhasil dibatalkan karena pihak mitra setuju mengembalikan kelebihan dana. Si Guang yang sejak tadi menahan napas akhirnya merasa lega. Bersama seniornya, ia berniat menemui Yusen untuk mengucapkan terima kasih. Namun mereka harus menunggu di luar. Kepala Departemen Pembelian yang bersikap arogan masih berada di dalam. Si Guang sempat meminta agar seluruh kesalahan dibebankan padanya saja, tapi seniornya menolak keras. Solidaritas di antara mereka tak tergoyahkan. Saat kepala departemen itu keluar, ia kembali menyalahkan pihak keuangan. Kali ini, si Guang tak tinggal diam. Ia membela departemennya dengan tegas. Ketegangan meningkat hingga Yusen keluar untuk meredam situasi. Bahkan ia sendiri sempat diremehkan, dan nama si Guang dicatat untuk dilaporkan. Dengan tenang, si Guang menyerahkan dokumen bermasalah dan menjelaskan kronologi sebenarnya. Yusen mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tegas. Ia kemudian memanggil si Guang, bukan untuk memecatnya, melainkan memindahkannya ke departemen manajemen. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Tanpa mereka sadari, langkah itu sengaja diambil Yusen. Ia ingin mengenal lebih jauh putri Nie Chenyuan. Si Guang pun berkemas dan pindah ruangan. Meja barunya tepat di sebelah Yin Jie. Yin Jie dengan semangat memperkenalkan si Guang pada rekan-rekan baru. Tak lama kemudian, Yusen datang untuk memastikan perpindahan itu. Namun sikapnya tetap dingin, acuh, dan sulit ditebak. Karena tugas di departemen tersebut sudah terbagi, si Guang ditugaskan membereskan ruang arsip yang berantakan dan tak terkelola. Pekerjaan itu melelahkan dan sepi. Meski begitu, si Guang tak mengeluh. Ia menerimanya dengan lapang. Si Guang bekerja dengan sukarela dan penuh tanggung jawab. Ia membereskan ruang arsip yang sebelumnya berantakan dengan rapi dan sistematis. Dokumen-dokumen lama disusun ulang, diberi label, dan dipisahkan sesuai kategori. Dalam satu hari, ruang arsip yang biasanya kacau terlihat jauh lebih tertata. Saat Yin Jie mengajaknya makan siang, si Guang menolak dengan halus dan memilih menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Ia merasa lebih tenang jika tugasnya beres sebelum beristirahat. Sementara itu, Lin Yusen di ruangannya terlihat kelelahan. Ia melenturkan tangannya sambil kembali meneliti laporan keuangan yang sempat bermasalah kemarin. Lembar demi lembar ia periksa dengan teliti. Semakin dibaca, semakin jelas bahwa penjelasan si Guang saat itu masuk akal dan jujur. Tanpa sadar, pandangannya terhadap gadis itu mulai berubah. Yusen berniat menghampirinya. Namun saat berdiri di depan ruang arsip, ia mendengar suara nyanyian pelan. Ia menoleh ke dalam dan melihat si Guang bekerja dengan ekspresi cerah, sesekali bergumam sambil menyusun dokumen. Yusen terdiam sejenak, lalu masuk. Si Guang tersentak kaget ketika menyadari atasannya berdiri di hadapannya. Yusen mengatakan ia sedang mencari beberapa data lama. Ia juga menyinggung soal si Guang yang bernyanyi hingga terdengar keluar. Dengan jujur, si Guang menjawab bahwa ia merasa lega dan senang karena masalah besar kemarin bisa diselesaikan. Ia berterima kasih karena bantuan Yusen membuat semuanya tidak semakin rumit. Jawaban polos itu membuat Yusen sedikit heran, bahkan tanpa sadar merasa terhibur. Tak lama kemudian Yin Jie datang membawa air minum. Setelah Yusen pergi, si Guang bercerita bahwa ia heran karena atasannya bisa berdiri lama di ruang arsip hanya untuk membaca data. Rasa penasarannya muncul, namun ia memilih tidak terlalu memikirkannya. Di kantin, gosip mulai beredar. Beberapa orang membicarakan bagaimana si Guang bisa pindah ke departemen manajemen dengan mudah. Ada pula yang memperhatikan Lin Yusen yang beberapa kali datang ke ruang arsip. Namun si Guang justru membela atasannya. Ia mengatakan bahwa Yusen pasti punya tujuan penting dan bukan orang yang bertindak sembarangan. Hari-hari berikutnya, si Guang bekerja dengan lebih percaya diri. Ia semakin hafal letak dokumen dan selalu sigap saat Yusen membutuhkan data. Ia bahkan sering menyiapkan dokumen sebelum diminta. Melihat itu, Yusen mengujinya dengan memberikan tugas berat, menyusun data pembelian 50 produk teratas sejak awal perusahaan berdiri. Si Guang mengeluh dalam hati. Ia merasa tugas itu terlalu merepotkan dan mulai menganggap atasannya menyebalkan. Teman-temannya pun mulai bercanda, menduga-duga apakah ini awal dari drama kantor antara bos dan bawahan.
Namun Si Guang memilih fokus. Ia bekerja keras, menyusun data lengkap dengan tabel dan laporan resmi perusahaan. Saat hasilnya diserahkan, Yusen memuji kinerjanya. Mendengar itu, Si Guang langsung mengajukan cuti dengan alasan tidak enak badan. Namun Yusen, yang berlatar belakang dokter, tahu itu hanya akal-akalan dan menolak pengajuan cuti tersebut. Si Guang kecewa dan menggerutu pada Yin Jie tentang sikap aneh atasannya. Ketika mereka hendak makan, mereka melihat sekelompok orang pindah ke asrama gedung 1, padahal asrama itu sebelumnya sudah diajukan untuk mereka. Setelah mencari tahu, ternyata penghuni baru itu adalah kerabat dari kepala departemen pembelian. Yin Jie tidak terima, namun kalah oleh alasan orang dalam. Si Guang memutuskan melaporkan hal ini langsung pada Yusen. Ia sudah tidak peduli lagi soal kesan baik atau buruk. Saat Yusen keluar dari ruangannya, Si Guang memberanikan diri maju dan menahannya.